Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan melanjutkan kajian Tarhib Ramadan, yang mana sekarang kita masuk kepada pertemuan ke-7, yaitu dari membahas kitab Wasaful Jannati wan Nari min Sahihi Sunnati wal Akhbari, yang ditulis oleh Syekh Dr. Wahid bin Abdussalam Bali hafizahullah. Kita masuk kepada hadis yang berikutnya atau fasal yang ke-7, yaitu tentang ahli surga yang masuk ke dalam surga derajatnya yang paling rendah, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, di dalam sebuah hadis, di dalam sebuah ayat, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian beberapa derajat, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan apa-apa yang telah kalian lakukan. Maka di dalam ayat ini jamaah bahwasanya nanti penduduk surga mereka memiliki tingkat-tingkatan. Ya, maka sebelum kita masuk kepada fasal yang berikutnya, kita akan membacakan hadis tentang ahli surga yang paling rendah derajatnya, ya, sebagaimana dibawakan oleh muallif. Ya, jadi nanti ahli surga ada mereka yang masuk ke dalam surga itu yang paling terakhir. Ya, jadi mereka apa? Dimasukkan dulu ke dalam neraka. Kenapa? Karena banyaknya dosa mereka. Jadi mereka dicuci dulu dalam neraka, disiksa dulu. Dan berapa lama mereka ke dalam neraka, wallahu alam tidak tahu, hanya Allah yang Maha mengetahui. Intinya adalah dalam waktu yang lama. Makanya kita dianjurkan untuk berdoa apa? Untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab kalau bisa. Ya, masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya. Nah, maka orang yang beriman, ya, mereka yang beriman, ya, sebagaimana telah kita yakini bahwasanya perjalanan kita ini masih panjang. Ya, nanti setiap perjalanan ada fase-fasenya. Ya, maka nanti di antaranya adalah kita akan berjumpa dengan mizan, yaitu kita akan berjumpa dengan timbangan, yang mana nanti amalan kebaikan kita dan amalan keburukan kita nanti ditimbang. Ya, maka apabila amal kebaikannya lebih banyak daripada amalan keburukannya, maka apa? Maka dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau seandainya amalan, ya, keburukannya lebih berat daripada amalan kebaikannya, maka dia dicampakkan ke dalam neraka, waliyadzubillah. Maka jemaah kita membacakan hadis yang disebutkan oleh muallif, ya, tentang ahli surga yang paling rendah derajatnya, yaitu, ya, disebutkan dari Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam inna Musa alaihi salam sa'ala rabbahu. Ya, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, Nabi bersabda, sesungguhnya Musa alaihi salam dia pernah bertanya kepada Rabbnya. Ya, Musa pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ma adana, yaitu tentang derajat ahli surga yang paling rendah. Ya, jadi Nabi Musa alaihissalam
bertanya kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah serendah-rendah kedudukan ahli surga? Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, ya, jadi penghuni surga yang paling rendah derajatnya adalah seseorang yang datang setelah ahli surga pada masuk semuanya. Ya, jadi dia ini masuk ke dalam surga terakhir, ya. Kemudian lalu dikatakan kepada orang ini, ya, maka dikatakan kepadanya, yaitu apa? Udkhulul jannah, masuklah engkau ke dalam surga. Maka dia pun menjawab, fayaqul rabbi, ya, dia mengatakan, wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku bisa, sementara penghuni surga yang lain mereka telah masuk ke dalam rumah mereka masing-masing dan mereka telah mengambil bagian mereka masing-masing. Artinya adalah ketika hamba ini dipersilakan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga, maka dia bertanya kepada Allah, bagaimana mungkin aku masuk ke dalam surga sedangkan apa? Orang-orang, yakni apa? Mereka penghuni surga telah masuk ke dalam surga dan mereka telah menepati rumah mereka masing-masing dan mereka telah mengambil bagian mereka masing-masing. Kemudian dikatakan kepadanya, yaitu apa, kepada lelaki tersebut, apakah engkau rela memiliki sebagaimana yang dimiliki oleh seorang raja di dunia? Jadi dia diberikan tawaran, ya, apakah engkau rela, apakah engkau ingin memiliki sebuah kerajaan sebagaimana yang dimiliki oleh sebuah kerajaan seorang raja yang ada di dunia? Ya, maka dia pun menjawab, aku rela wahai Tuhanku, raditu rabbi, ya, aku rela, aku reda wahai Rabbku. Ya, artinya apa? Tidak masalah, ya, tidak masalah. Dan dia ingin, ya, menjadi raja sebagaimana raja dunia. Maka dikatakan kepada dia, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, fayaqul, ya, laka dzalika, ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, untukmu dan semisal dengannya dan semisal dengannya. Artinya apa? Lelaki ini diberikan kerajaan sebagaimana kerajaan para raja yang ada di dunia. Lalu dikatakan kepadanya 5 kali, ya, engkau diberikan seperti itu, seperti itu, seperti itu, sampai-sampai, ya, lelaki tersebut yang dimasukkan ke dalam surga tadi, ya, ahli surga yang paling rendah derajatnya, maka dia mengatakan, raditu rabbi, wahai Rabbku, aku ridho, wahai Rabbku, aku rela, wahai Rabbku. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka Rabbnya berkata, itu Allah Subhanahu wa taala, maka ini untukmu wahai fulan, beserta 10 kali lipat yang semisalnya. Artinya jamaah, bahwasanya orang yang paling rendah derajatnya di surga, orang yang terakhir masuk ke dalam surga, maka dia diberikan surga, ya, tempatnya di surga itu 10 kali lipat luasnya dunia. Subhanallah. Ya, ini paling rendah jemaah. Ya. Sampai-sampai dia ketika dia diberikan surga, tempat kedudukannya di surga seluas langit dan bumi yang saat ini kita berpijak di atas bumi ini, di bawah langit ini, ya, dia diberikan 10 kali lipat. Bayangkan, ya. Maka dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia mengatakan, ya, wahai Rabbku, katanya, berlipat daripada dunia beserta isinya. Ya. Kemudian setelah itu, ya, lelaki itu mengatakan, aku ridho wahai Rabbku. Ya, aku ridho wahai Rabbku. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, ini untukmu beserta 10 yang semisalnya. Untukmu apa saja yang diinginkan dirimu dan disukai oleh matamu. Maka dia pun mengatakan, ya, fayaqul, ya, maka lelaki tadi mengatakan, raditu rabbi, wahai Rabbku, aku ridho, ya, aku rela terhadap apa yang telah engkau
berikan kepadaku. Maka setelah itu bertanyalah Musa alaihi salam. Ya, maka kata Nabi SAW, Musa bertanya. Ya, apa kata Musa? Dia mengatakan, Rabbi, wahai Rabbku. Lalu siapakah yang paling tinggi kedudukannya? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, orang yang paling tinggi kedudukannya adalah mereka, itulah orang-orang yang aku kehendaki, aku tanam kemuliaan mereka dengan tanganku dan aku menutupnya sehingga tidak ada satu mata pun yang pernah melihatnya, tidak ada satu telinga pun yang pernah mendengarnya, dan belum pernah terlintas di dalam hati manusia. Nah, ini adalah dalil tentang bahwasanya ahli surga yang paling rendah derajatnya, maka mereka diberikan yaitu 10 kali lipat daripada dunia beserta dengan isinya. Subhanallah jemaah. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam hadis ini terdapat pelajaran, yaitu memberikan motivasi kepada kita, memberikan semangat kepada kita untuk apa? Untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan, untuk berlomba-lomba melakukan ketaatan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyediakan surga seluas langit dan bumi, yaitu adalah untuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah janjikan bahwasanya surga itu adalah uiddat lil muttaqin. Ya, surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi syarat masuk surga adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah, di dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la'alamu akhira ahli nari hurujan minha wa akhira ahli jannati dukhulan al-jannah." Ya, sesungguhnya kata Nabi, aku tahu siapa yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka dan siapa yang paling akhir masuk ke dalam surga. Ya, jadi Nabi mengetahui siapa yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka dan siapa yang paling terakhir dimasukkan ke dalam surga. Lalu Nabi SAW bercerita, rajulun yahruju minan nari habwan fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Maka kata Nabi SAW, yaitu ada seorang laki-laki yang dia dikeluarkan dari neraka dengan merangkak. Ya, dia dikeluarkan dari neraka dengan merangkak. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada dia, apa kata Allah? Idhhab fadkhul jannah fayatiha fayukhayyalu ilaihi annaha malaa fayarji'u fayaqul. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, apa kata Allah Azza wa Jalla? Pergilah engkau, masuklah engkau ke dalam surga. Maka dia pun mendatangi surga. Tetapi apa? Dia membayangkan bahwasanya surga itu telah penuh. Ya, tadi sebagaimana tadi telah kita sebutkan. Maka setelah itu dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, ya Rabbi, wajadtuha mala'a. Ya, wahai Tuhanku, dia bilang, yaitu apa? Aku mendatangi surga tetapi sepertinya telah penuh, katanya. Ya. Fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Maka Allah berkata lagi kepada dia, ya idhab fadkhulil jannah, kata Allah, masuklah engkau, pergilah engkau ke dalam surga dan masuklah ke dalamnya. Maka lelaki tadi mengatakan fayatiha, ya, maka kata Nabi SAW, maka dia pun mendatangi surga tersebut, fayukhayyalu ilaihi annaha mala'a fayarji fayaqul ya Rabbi wajadtuha mala'a fayaqulullahu lahu idhab fadkhulil jannah. Ya, maka apa? Dia datang lagi ke surga dan dia melihat lagi ke surga dan dia mendapati apa? Bahwasanya dia membayangkan surga itu telah penuh. Maka dia kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia mengatakan, wahai Rabbku, aku mendatangi surga tetapi sepertinya telah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata lagi kepada dia, ya fayaqul lahu, maka Allah berkata kepada dia, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Idhab, ya, fadkhulil jannah. Ya, pergilah engkau, udah masuklah engkau ke dalam surga. Maka orang tersebut ia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia mengatakan, ya fa inna laka mislad dunya
maka dia mengatakan ya Rabbi wajadtuha mala'a fayaqulullahu lahu idhhab fadkhulil jannah. Ya, maka orang itu mengatakan, wahai Rabbku, ya, aku telah mendatangi surga, maka aku melihat, yaitu apa? Aku membayangkan bahwasanya surga itu telah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, pergilah, ya, masuklah engkau ke dalam surga. Dan ya, kata Allah Subhanahu wa taala, karena untukmu surga itu seperti dunia dan 10 kali lipat darinya. Maka orang tersebut apa? Dia mengatakan, wahai Rabbku, apakah engkau memperolok-olokku atau menertawakanku atau mentertawakanku, sedangkan engkau adalah Raja Maharaja. Maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, maka aku melihat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai tampak gigi geraham beliau. Kemudian beliau bersabda, itulah penghuni surga yang paling rendah derajatnya. Ya, jadi ada 2 dalil yang menyebutkan, ya, intinya adalah bahwasanya ahli surga yang paling rendah derajatnya adalah 10 kali lipat daripada apa? Dunia beserta isinya. Maka jamaah, lantas bagaimana mereka yang menepati surga yang paling tinggi, yaitu adalah surga Firdaus. Dan kita diperintahkan, kalau seandainya kita meminta surga, maka mintalah surga Firdaus. Ya, ini adalah perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, ya, demikian jamaah kajian kita berkaitan dengan masalah tingkatan surga yang paling rendah, maka mereka mendapatkan 10 kali lipat ya besarnya daripada dunia ini. Subhanallah. Ini adalah motivasi yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk selalu melakukan ketaatan kepadanya, dan terlebih lagi pada bulan Ramadan, dan sekarang kita penghujung pada bulan Sya'ban, dan kita sambil menunggu informasi daripada pemerintah, yaitu tanggal 1 Ramadan ya jatuh apakah besok hari, ya, ataukah disempurnakan menjadi 30 hari. Berarti kalau 30 hari Sya'ban berarti hari Kamis tanggal berapa? Hari Jumat berarti ya. Berarti hari Jumat tanggal 1 Ramadan. Ya, kita menanti ya nanti sidang isbatnya yang dilakukan oleh pemerintah kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita pada bulan Ramadan. Allahumma balighna fi Ramadan. Nah, kita cukupkan sampai di sini jamaah, dan insyaallah besok kajian kita liburkan karena nanti rencana kami mau safar ke Singkawang ya. Soalnya nanti kita lanjutkan setelah kami telah pulang dari Singkawang, mungkin hari Jumat atau hari Sabtu, dan nanti akan kita informasikan ya di grup, yaitu tentang masalah kelanjutan daripada kajian tarhib Ramadan. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.